Langit Jakarta mendung sore itu, seolah ikut merundung hati seorang pria parubaya yang duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Di balik meja kayu besar yang penuh tumpukan berkas, Hakim Aditya memandangi foto tua yang sudah agak pudar warnanya. Seorang anak perempuan kecil tersenyum lebar di dalam bingkai itu, mengenakan gaun merah muda dan pita di rambut. Di belakangnya berdiri seorang wanita berwajah lembut yang memeluk si kecil erat. Istrinya, almarhumah Laras, sudah 15 tahun sejak Kirana, putri sematawayangnya, menghilang tanpa jejak di tengah keramaian pasar malam. Aditya masih ingat malam itu dengan jelas. Ia terlambat datang menjemput karena sidang diperpanjang, dan ketika Laras histeris mengatakan Kirana tak bisa ditemukan, semuanya berubah. Meskipun pencarian besar-besaran dilakukan, Kirana tak pernah kembali. Laras diliputi rasa bersalah dan luka yang tak pernah sembuh, hingga akhirnya tubuhnya menyerah sebelum hatinya sempat pulih. Sejak saat itu, Aditya membentengi diri dalam kesunyian. Ia membenamkan hidupnya dalam hukum, memeluk setiap pasal dan pasal dengan kepercayaan bahwa jika ia tak bisa melindungi anaknya, setidaknya ia bisa melindungi keadilan. Kini, namanya dikenal di kalangan hukum sebagai sosok dingin, objektif, dan tak tergoyahkan. Hakim yang tak pernah menunjukkan emosi, dan tak pernah gentar menjatuhkan hukuman meski terhadap terdakwa paling menyedihkan sekalipun. Namun tak ada yang tahu, bahwa setiap malam sebelum tidur, ia masih menyebut satu nama dalam doa pendeknya, Kirana, hingga pada suatu pagi, ia menerima berkas kasus baru. Seorang wanita muda bernama Naila Adistia, berusia sekitar 21 tahun, menjadi terdakwa utama dalam kasus pembunuhan seorang pengusaha ternama. Nama itu asing. Tapi saat ia membuka lampiran foto terdakwa, jantungnya seolah berhenti berdetak. Wajah itu, ada sesuatu di sorot mata Naila yang membuat Aditya tak bisa mengalihkan pandangan. Ia mencoba mengesampingkan perasaan itu, menganggapnya sebagai ilusi hati seorang ayah yang tak kunjung sembuh. Tapi entah mengapa, semakin ia membaca berkas, semakin kuat bisikan di hatinya. Lihat lebih dekat. Itu dia, dan itulah titik di mana segalanya mulai berubah. Hari persidangan tiba. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi orang, wartawan, aktivis, pengacara senior, hingga masyarakat umum yang penasaran. Kasus Naila Adistia telah mencuri perhatian publik. Korbannya adalah Darwin Prasetya, pengusaha kaya yang dikenal kontroversial dan dekat dengan banyak elit. Ia ditemukan tewas di apartemennya, dengan luka tusukan di dada dan bercak darah di sekujur karpet. Terdakwa, seorang wanita muda tanpa identitas jelas, tinggal berpindah-pindah dari satu rumah singgah ke rumah singgah lain. Naila tidak memiliki keluarga yang mengakuinya, dan ia pun tidak banyak bicara. Dari tempat duduknya, Hakim Aditya memandangi sosok terdakwa yang duduk tenang di balik jeruji kecil. Rambutnya hitam panjang, tatapannya tajam tapi letih, dan wajah itu begitu akrab. Ada bekas luka samar di alis kirinya, luka yang membuat Aditya teringat peristiwa lama, saat Kirana kecil terjatuh dari sepeda roda 3, lalu menangis di pelukannya. Namun Aditya menepis pikirannya. Ia bukan ayah. Ia adalah hakim. Sidang dibuka. Jaksa mulai membeberkan bukti. Sidik jari Naila digagang pisau, rekaman CCTV yang menunjukkan Naila memasuki apartemen korban, serta kesaksian tetangga yang mendengar keributan. Pengacara Naila, seorang wanita muda idealis bernama Intan, mencoba membela bahwa Naila diundang oleh korban, dan bahwa tak ada bukti pasti Naila menusuk pria itu, hanya dugaan dan asumsi. Namun yang paling mengganggu Aditya bukan fakta-fakta itu. Tapi setiap kali ia mengajukan pertanyaan atau mengomentari jalannya sidang, Naila akan menatapnya. Bukan dengan ketakutan. Bukan juga dengan dendam. Tapi dengan pengenalan. Seolah dia juga merasa ada sesuatu yang tak selesai di antara mereka. Di tengah sidang hari kedua, Aditya meminta rekaman CCTV ditampilkan kembali. Ia memperhatikan Naila dalam video itu, dan ada satu momen kecil yang tak disebut jaksa. Saat Naila melihat kamera, ia mengangkat tangan dan menyentuh lehernya, tepat di bagian tempat Kirana dulu mengenakan kalung kecil berbentuk bulan sabit. Hadiah dari Aditya saat ulang tahunnya yang kelima. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia tak tahan lagi. Begitu sidang diskor sementara, ia memanggil asistennya secara pribadi dan meminta dilakukan tes DNA pada Naila secara rahasia, dibandingkan dengan sampel darah Kirana yang masih tersimpan dalam berkas kepolisian 15 tahun lalu. Hari-hari berlalu, dan hasilnya datang. 99,9% cocok. Naila adalah Kirana. Aditya merasa dunia runtuh. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, tidak tahu harus bersyukur atau menangis.
Tapi yang paling membuat hatinya terkoyak adalah kenyataan bahwa anaknya, yang ia pikir sudah tiada, kini ada di hadapannya sebagai terdakwa pembunuhan. Bagaimana bisa? Ia kembali ke sidang dengan wajah tenang, tapi pikirannya porak-poranda. Bagaimana bisa ia menjadi hakim atas darah dagingnya sendiri? Namun sebelum ia bisa memutuskan untuk menyampaikan kebenaran, Naila lebih dulu bicara. Sidang hari itu berlangsung seperti biasa, hingga Aditya mengajukan pertanyaan tambahan. Terdakwa, apakah Anda tahu mengapa Anda di sini hari ini? Naila memandang lurus ke arah Aditya. Mata mereka bertemu. Lalu ia menjawab, saya tahu. Bukan karena saya membunuh. Tapi karena saya hidup kembali di dunia yang seharusnya saya tinggalkan 15 tahun lalu. Ruang sidang menjadi sunyi. Aditya menahan napas. Dan kemudian Naila melanjutkan, dan saya tahu siapa Anda. Saya tahu dari cara Anda melihat saya sejak awal. Waktu seakan berhenti. Aditya tak mampu bicara, tapi Naila belum selesai. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia. Saya tidak mengharapkan keajaiban. Saya sudah terbiasa diadili, bahkan sebelum saya tahu siapa saya sebenarnya. Hari keempat sidang. Ruangan sesak oleh media dan pengamat hukum. Bisik-bisik tentang perubahan sikap Hakim Aditya mulai menyebar. Dari yang dikenal dingin dan objektif, kini tampak gelisah, bahkan sesekali kehilangan fokus. Banyak yang mengira itu karena tekanan dari kasus besar. Tapi hanya Aditya dan Naila yang tahu, ini bukan soal hukum, ini soal luka lama yang mendadak berdarah kembali. Pada akhir sidang hari itu, pengacara Naila, Intan, berdiri dan berkata, Yang Mulia, kami memiliki permintaan tak biasa. Terdakwa ingin menyampaikan sesuatu secara langsung kepada majelis hakim, sebagai pernyataan pribadi. Aditya mengangguk pelan, silakan, Naila berdiri. Ia tak lagi tampak lemah atau pasrah seperti sidang sebelumnya. Kali ini, ia berdiri tegak, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdirnya, nama saya Naila. Setidaknya itulah nama yang saya pakai selama ini. Tapi saya baru tahu 2 hari lalu, bahwa nama saya yang sebenarnya adalah Kirana Aditya. Seluruh ruang sidang hening. Wartawan langsung menyalakan kamera. Jaksa terlihat kaget. Pengacara Intan menunduk, menahan emosi. Saya tahu ini terdengar seperti drama murahan. Tapi saya tidak berdiri di sini untuk minta dikasihani. Saya hanya ingin Yang Mulia tahu satu hal. Saya tidak membunuh. Tapi lebih dari itu, saya ingin Anda tahu bahwa saya mengingat Anda. Napas Aditya tercekat. Saya ingat tangan yang pernah menggendong saya waktu saya demam. Saya ingat suara laki-laki yang membacakan cerita sebelum saya tidur. Saya ingat pelukan hangat setiap ulang tahun. Naila berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Tapi saya juga ingat hari itu. Hari ketika saya hilang. Saya menunggu. Berjam-jam. Tapi ayah tidak datang. Suasana berubah. Wajah Aditya memucat. Ia seperti terlempar kembali ke malam mengerikan itu. Saya diculik. Dibuang. Diperjualbelikan. Dan ketika saya akhirnya lepas, saya sudah terlalu rusak untuk kembali. Naila menatap Aditya, tajam namun tak penuh kebencian. Tapi apa yang paling menyakitkan? Saat saya duduk di sini, di kursi terdakwa, dan tak satu pun di antara kalian, termasuk Anda, mengenali saya. Tangis terdengar dari kursi hadirin. Seorang wanita tua di belakang mulai sesenggukan. Aditya mematung, tapi jangan salah. Saya tidak marah. Naila menarik napas panjang. Saya cuma ingin bilang, saya berdiri di sini bukan sebagai anakmu. Saya berdiri sebagai wanita yang pernah menjadi milikmu, dan kemudian kau biarkan hilang 2 kali. Pertama dari dunia, dan kedua dari ingatanmu sendiri. Jika palu itu kau jatuhkan hari ini, jangan pikir itu karena hukum. Anggap saja itu pelajaran. Tentang bagaimana rasa kehilangan terasa di sisi lain meja. Aditya menunduk. Tangannya gemetar. Pandangan kabur oleh air mata yang tak sanggup ia sembunyikan lagi. Ia bukan lagi hakim. Ia hanya seorang ayah, yang gagal menjadi ayah. Tak ada lagi pertanyaan. Tak ada bantahan. Hanya sunyi yang menyelimuti ruang sidang yang biasanya dingin itu. Semua orang tahu, inilah momen ketika hukum bertemu hati, dan tak ada yang benar-benar menang. Setelah pengakuan mengejutkan Naila, atau Kirana, pengadilan memasuki fase yang penuh tekanan. Media gempar. Identitas Naila sebagai anak kandung sang hakim menyebar cepat, menciptakan badai opini di luar sidang.
Beberapa menyebutnya manipulasi emosi, sebagian lain melihatnya sebagai tragedi yang menyayat hati. Komisi Yudisial mulai menyelidiki potensi konflik kepentingan, dan Aditya pun secara sukarela mengundurkan diri dari sidang, menyerahkan palu kepada hakim pengganti. Namun, pengacara Intan tidak tinggal diam. Ia mengajukan permintaan resmi untuk pembukaan kembali investigasi kasus pembunuhan Darwin Prasetya, dengan alasan adanya kemungkinan rekayasa kasus. Permintaan itu dikabulkan, penyelidikan mendalam dimulai. Ditemukan bahwa Darwin memiliki riwayat kekerasan terhadap beberapa wanita muda, sebagian besar tak tercatat secara hukum. Seorang saksi baru muncul, tetangga apartemen Darwin, yang mengaku melihat Naila mencoba menolong korban yang sudah terluka, bukan membunuhnya. Hasil forensik yang diteliti ulang menunjukkan bahwa luka pada Darwin tidak konsisten dengan kekuatan atau posisi Naila saat ditemukan. Lebih dari itu, ditemukan DNA orang ketiga di lokasi kejadian, kemungkinan pelaku sesungguhnya. Orang itu adalah mantan rekan bisnis Darwin yang sempat berselisih karena hutang dan wanita. Dengan bukti baru ini, jaksa menarik dakwaan pembunuhan terhadap Naila. Ia dibebaskan, namun, bebas dari tuduhan hukum bukan berarti bebas dari beban emosi. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, Aditya duduk di taman kecil dekat rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah danau buatan, palu kayu kecil di tangan, bukan palu hakim, tapi palu mainan, milik Kirana kecil yang dulu selalu ia bawa saat ikut ke kantor. Langkah pelan terdengar dari belakangnya. Naila datang, mengenakan pakaian sederhana, membawa secangkir kopi panas dan sebuah buku lusuh, buku cerita yang dulu biasa dibacakan Aditya untuknya. Mereka duduk berdampingan dalam diam cukup lama. Aditya akhirnya bicara. "Aku tidak pantas menyebut diriku ayah." Naila menoleh, menatap wajah pria yang kini tampak jauh lebih tua. "Aku tidak bilang kau harus jadi ayahku." Tapi, ia mengangkat bahunya pelan. "Mungkin kita bisa mulai dari satu hal kecil. Duduk, bicara." Seperti orang asing yang pernah saling memiliki, Aditya menunduk, tersenyum lemah. Tangannya gemetar saat menerima buku dari Naila. "Kau ingat cerita favoritmu?" "Aku ingat suara yang membacakannya," jawab Naila lalu, tanpa banyak kata. Aditya membuka halaman pertama dan mulai membaca. Suaranya serak, perlahan, tapi hangat. Di bangku taman yang sunyi, di bawah langit senja, seorang ayah dan anak duduk, tak sebagai keluarga utuh, tapi sebagai dua jiwa yang mencoba saling pulih. Dan untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu, dunia mereka terasa sedikit lebih tenang.